Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ternyata sepak terjang daripada Gubernur Jawa Barat yang baru, KDM ya, Kang Deddy Mulyadi, itu mendapat dukungan dari hampir seluruh rakyat Jawa Barat ya. Yang tidak mendukung cuma Rizik Syihab, bahkan bukan cuma tidak mendukung, tapi memusuhinya. Karena apa? Rizik Syihab jelas lah, dia tuh punya kepentingan gitu. Tapi dia selama ini memakai kedok agama ya, seolah-olah membela agama. Tidak sama sekali. Itu murni politik yang menguntungkan dirinya sendiri dan juga kelompoknya. Contohnya yang sedang viral, sedang rame nih. Ini KDM, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, berencana mau membongkar pondoknya Rizik Syihab yang di Megamendung, yang sebetulnya sudah beberapa tahun yang lalu sudah hampir dimusnahkan dulu ini. Karena apa? Disinyalir pondoknya Rizik Syihab yang berdiri di atas tanah, ternyata tanahnya PTPN atau PT Perkebunan Negara ya. Nah ini saya heran loh. Rizik katanya tokoh Islam, tapi kok menyerobot tanah. Bukankah di dalam Islam menyerobot tanah jangankan berhektar-hektar ya. Sejengkal tanah aja ada perhitungannya kelak di akhirat ya. Ini saya heran. Satu makhluk ini, satu manusia satu ini, si Rizik Syihab, kelihatannya dia kalau punya cita-cita semua segala cara dihalalkan. Ya contohnya itu, ingin membuat pondok pesantren tapi tanahnya tanah hasil menyerobot. Bukan tanah yang halal gitu ya. Cobalah diurus, beli tanah yang benar, beli tanah yang bukan sengketa, ya bukan asal murah saja, tapi tanah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manusia satu ini memang, waduh, jauh dari hidayah kelihatannya nih orang ini, satu orang ini. Gayanya sudah arogan, tukang pengadu domba, tukang fitnah, tukang provokasi, pendukung ISIS. Pokoknya musuh negara ini si Rizik ini. Benar kata Gus Dur dulu. Kalau di Indonesia pengen aman, tangkap si Rizik Syihab, masukin penjara. Benar sekali. Dan sekarang faktanya begitu memang. Semua pejabat pasti dimusuhinya. Ini nih, kita doakan bersama semoga Kang Deddy Mulyadi ini kuat ya. Tetap pada pendiriannya bahwa pondok pesantren si Rizik Syihab itu ilegal dan harus dibongkar. Untuk itu ayo kita saksikan bersama video berikut ini. Pesantren milik Habib Rizik Syihab di Megamendung, Kabupaten Bogor, Markas Syariah, mengadukan Eager Adventureland ke pemerintah Kabupaten Bogor, Rabu 12 Maret 2025. Markas Syariah meminta Pemkab Bogor memediasi masalah sengketa lahan antara mereka dengan ekowisata Eager Adventureland. Tapi 30 tahun PTPN tidak pernah menguasai secara fisik, sudah. Catat itu. Dan sekarang 30 tahun, tanah ini ditanggalkan pada PTPN tak pernah berkebun lagi di sini, sudah. Berarti itu seharusnya data. Santri Habib Rizik Syihab di pesantren agrokultural Markas Syariah Megamendung disuruh pergi mengosongkan pesantren FPI tersebut. Sebab tanah yang diduduki pesantren FPI itu punya PT Perkebunan Nusantara, PTPN 8 Gunung Mas. PT Perkebunan Nusantara, PTPN 8 Gunung Mas sudah somasi pihak pesantren. Pesantren agrokultural Markas Syariah Megamendung berdiri di tanah seluas kurang lebih. Anda nggak boleh bangun ini, nggak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak tegas pada siapapun. Setiap orang berbuat tanpa dasar hukum. Kenapa? Nanti akan diikuti. Nah kalau dibiarkan, makin lama makin besar. Tingginya gede. Saya ngerti, bangsa ini dibangun dalam landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi saya melihat dalam perjalanannya bangsa ini mengalami penyimpangan ideologi, bahkan ideologinya pudar. Makin kesini orang makin tidak punya keberanian untuk menegakkan Pancasila secara benar. Kenapa? Bukankah Pancasila diucapkan? Tidak, menurut saya. Pancasila diucapkan, tetapi banyak sekali di antara kita yang melakukan pembiaran, terutama di Jawa Barat, pada orang. Untuk apa?
untuk setiap hari berkata, bertindak atas nama ideologinya sendiri. Dengan apa? Dengan mengecilkan, dengan menghadrik, dengan mencaci maki ideologinya orang lain dan dibiarkan oleh negara. Tengok, unyil, gua kepret masuk kuburan. Kami Allah, saya akan hadapi mereka sejengkal pun tidak akan mundur. Di mana saja kalian musuhin, saya akan hadapi mereka. Takbir, takbir. Di Cibinong, Rabu 12 Maret 2025. Alhamdulillah, tadi kami dari tim Markas Syariah ketemu diterima oleh Bapak Wakil Bupati Pak Ade. Kita sampaikan terkait dengan permasalahan-permasalahan kami dengan pihak EGER. Karena ada beberapa hal yang menyangkut permasalahan lahan yang belum diselesaikan dengan pihak EGER. Itu kami sudah kalkulasi dan bawa data bahwa di dalam EGER ternyata ada lahan Markas Syariah yang sekarang ini digunakan untuk wisata ya sebenarnya. Nah, itu luasnya sekitar 18 hektar lebih. Nah, padahal lahan itu lahan umat dibeli dari uang umat. Nah, karena itu uang umat menjadi tanggung jawab dan awalnya diproyeksikan untuk membangun pondok pesantren putri Markas Syariah, tapi karena saat ini dikuasai oleh pihak EGER, maka tidak terlaksana. Ya, pondok pesantren putrinya belum terlaksana sampai saat ini. Sehingga kami minta bantuan dari pihak kantor bupati untuk memediasikan, untuk mengatur pertemuan dengan pihak EGER terkait dengan permasalahan Markas Syariah ini. Dan terkait dengan itu sebenarnya ada perizinan, baik itu perizinan PMB, perizinan site plan, itu disyaratkan ada klausula terkait dengan ekowisata yang dilakukan EGER harusnya diselesaikan dulu hal-hal yang terkait dengan lahan yang dikuasai oleh pihak EGER. Jadi di klausula itu, di baik di perizinan yang dikeluarkan oleh Pemda, dinyatakan bahwa terkait dengan lahan-lahan yang masih bermasalah harus diselesaikan oleh pihak EGER. Dan pernyataan itu dilakukan pihak PTPN dengan EGER pada tanggal 11 Maret 2020. Nah, itulah menjadi alat bukti kami bahwa kami minta bantuan pihak Pemda tidak salah untuk memediasikan permasalahan ini. Dan saya yakin nanti akan dipertemukan antara kami dan Markas Syariah dengan pihak EGER. Pak, itu kan tadi katanya ada lahan Markas Syariah juga, itu sejak kapan Pak itu? Lahan itu kita beli sejak tahun 2013. Ada datanya dan kita beli oleh penggarap. Seperti lahan-lahan yang lainnya. Nah, cuma memang ada lahan yang kami rusak punya masyarakat juga yang ada dekat lahan sapi di saat ini di Pondok Pesantren Markas Syariah. Contoh lahannya Ibu Metia Metriva itu dia punya lahan sapi yang kemudian ditukar rusak yang sekarang diambil oleh pihak EGER. Berapa luasnya? Luasnya semuanya keseluruhannya 18 hektar. Yang sudah sesuai sama RTU yang ada? Sudah. Kita ada bukti, ada terkait dengan lahan-lahan itu kita ada jual belinya. Data-data penjualan dan pembelian dan ini semua ditandatangani oleh pihak aparat desa diketahui. Ini HGU atau apa? Ini dana garapan yang mereka kemudian menguasai karena terlantarkan oleh pihak PTPN. Itu berapa tahun? Berapa tahun? Biasanya kan dana garapan ya, makanya itu mereka kuasai lebih dari 20 tahun lebih ya. Kalau dalam kasus di undang-undang kan harusnya 25 tahun ya. Nah, itulah yang kemudian kita beli pada tahun 2013. Jadi mereka menguasainya dari tahun 2000 gitu. Tahun 2000, tahun 2002. Berarti ini tahun 2005, udah berapa tahun? Udah 25 tahun lebih. 25 tahun. Berarti ini belinya beli hak garap ya? Ya, di hak garap. Kita tanah-tanah yang ditelantarkan oleh PTPN kemudian digarap oleh tetangga, kemudian terbeli. Artinya EGER di sini selain daripada melanggar tata kelola lingkungan juga tidak atau belum menyelesaikan hak-hak yang dirampas itu. Ya, kalau begitu kan konsekuensinya seperti itu kita lihat. Artinya harusnya persoalan kami ini diselesaikan. Ya. Baik, sebenarnya kita sudah berapa kali ketemu dengan pengacara EGER untuk membicarakan ini sampai pada tanggal 14 Maret 2023 akhirnya deadlock. Kita bikin kesepakatan deadlock, ada pernyataannya juga deadlock, sehingga kami datang ke kantor bupati. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Jatnika Rohmat mengungkapkan kunjungan Markas Syariah bertujuan untuk menyampaikan persoalan lahan yang beririsan dengan PTPN 1 Regional 2 dan kini dipakai EGER. Dengan Markas Syariah tadi Pak Sekda itu. Jadi saya hanya tadi ditugaskan Pak Bupati mewakili untuk memastikan bahwa rapat tadi di ruangan beliau. Dan kebetulan yang memimpin rapatnya urusan teknis dan yang lain-lain yang mencatat itu Pak Sekda. Jadi yang lebih pas itu Pak Sekda nyampaikan, oke? Pak Sekda. Karena di lapangan kayaknya Pak Camat. Tadi dari Markas Syariah memohon audiensi aja sih. Hal-hal biasa yang kita suka menerima audiensi lah ya. Ada beberapa hal yang disampaikan terkait dengan kronologis Markas Syariah ya, yang memang sudah mulai dari sejak 2013. Dari Markas Syariah menyampaikan beberapa konsep tentang bagaimana Markas Syariah itu bukan sekedar aset pendidikan, tapi memang berbasis dalam agrikultural. Jadi kenapa lahannya menjadi luas? Karena memang basicnya untuk mempertahankan kondisi dan potensi wilayah kita. Dari situ kemudian ada harapan, ada legitimasi dari sisi aspek lahan. Dalam konteks itu, tentu aspek lahan irisannya dengan PTPN 1 Regional 2 atau segala macam. Nah, itu mau disampaikan, dikomunikasikan melalui daerah ke PTPN itu sendiri. Itu yang pertama sebenarnya.
disampaikan oleh teman-teman tadi. Kemudian yang kedua dari sisi konsep pengembangan, intinya sinergi ya, karena kan di sana ada PTPN 8, ada EGA, gitu. Amanah dari Pak Rizik juga mengembangkan kawasan yang cukup bermanfaat bagi masyarakat kita. Bukan proses yang kemudian menjadi eksklusif tapi menjadi inklusif. Gitu. Jadi beberapa rencana ke depan yang disampaikan termasuk rumah sehat dan lain-lain, dan bahkan sudah ada kerjasama ya dengan Egar saya kira untuk melakukan titik-titik. Hanya itu aja. Tindak lanjut dari Pemkabnya Pak? Tindak lanjut Pemkabnya itu nanti kita memang kebetulan kita sedang membuat rencana jalur alternatif puncak. Jadi kita akan mencoba Pak Wabub tadi mensinkronkan rencana kita jalan itu dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Kita akan menemui pertemukan ya, juga pertemukan Markas Syariah ya, kemudian dengan PTPN, gitu. Kita akan beliau balik ngopi, diskusikan di sana seperti apa. Kemudian baru kita akan, karena PTPN juga BUMN ya, kemudian kewenangan pertanahan juga ada di Kementerian ATR. Santri Habib Rizik Syihab di pesantren agrokultural Markas Syariah Megamendung disuruh pergi mengosongkan pesantren FPI tersebut. Sebab tanah yang diduduki pesantren FPI itu punya PT Perkebunan Nusantara, PTPN 8 Gunung Mas. PT Perkebunan Nusantara, PTPN 8 Gunung Mas sudah somasi pihak pesantren. Pesantren agrokultural Markas Syariah Megamendung berdiri di tanah seluas kurang lebih 30.91 hektar di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kuasa Hukum Front Pembela Islam, FPI Aziz Yanwar mengatakan pihaknya sudah menerima surat somasi itu. Kaitan pengkosongan lahan milik PTPN 8 Gunung Mas tersebut. Waalaikumsalam, sudah menerima surat yang dimaksud, katanya saat dihubungi suarabogor.id, Rabu, tanggal 23 Desember tahun 2020. Ia menjelaskan, pada tanggal 13 November tahun 2020 Habib Rizik Syihab telah menjelaskan kaitan sertifikat tanah berdirinya Ponpes Agrokultural Markas Syariah. Benar bahwa sertifikat teguhnya PTPN 8, imbuhnya. Dalam Undang-Undang Agraria tahun 1960 disebutkan bahwa jika satu lahan kosong digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun lamanya, maka dari itu, masyarakat berhak untuk membuat sertifikat tanah yang digarap. Masyarakat Megamendung itu sudah 30 tahunan menggarap lahan tersebut, ucapnya. Sedangkan kata Aziz, dalam Undang-Undang HGU tahun 1960 disebutkan bahwa sertifikat HGU tidak bisa diperpanjang jika lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU tidak menguasai secara fisik lahan. Betul, bahwa tanah HGU Ponpes Agrokultural Markas Syariah adalah milik PTPN 8. Tapi, 30 tahunan lebih PTPN tidak pernah menguasai secara fisik. Selama 30 tahunan lebih PTPN menelantarkan tanah tersebut. Maka, dari itu seharusnya HGU itu batal. Jika sudah batal, maka HGU-nya milik masyarakat, jelasnya. Ia menegaskan, perlu dicatat bahwa pentolan FPI-nya itu dan pengurus Yayasan Ponpes Agrokultural Markas Syariah untuk mendirikan Ponpes, yaitu dengan membayar kepada petani bukan merampas. Petani tersebut datang membawa surat yang sudah ditandatangani oleh lurah dan RT setempat. Jadi tanah yang didirikan Ponpes Agrokultural Markas Syariah itu semuanya ada suratnya. Itulah yang membeli tanah overgarap, tegasnya. Dokumen tersebut lengkap dan sudah diserahkan ke instansi negara, mulai dari bupati sampai gubernur. Dan benar tanah tersebut HGU-nya PTPN 8 yang digarap oleh masyarakat. Jadi kami tegaskan sekali lagi bahwa kami tidak merampas dari PTPN 8 tetapi kami membeli dari para petani, sambung Aziz. Namun, pihak Ponpes Agrokultural Markas Syariah siap melepas tanah tersebut jika dibutuhkan negara. Tapi, silakan ganti rugi uang keluarga dan umat yang sudah dikeluarkan untuk beli overgarap tanah dan biaya pembangunan yang telah dikeluarkan. Agar biaya ganti rugi tersebut bisa digunakan untuk kembali membangun Ponpes Agrokultural Markas Syariah di tempat lain, tukasnya. Surat yang beredar itu menunjukkan, perintah pengosongan lahan pesantren tersebut dilayangkan melalui surat somasi pertama dan terakhir berkop PTPN 8 dengan nomor SB 11/6131/12/2020, tertanggal 18 Desember tahun 2020.